Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Amir. Hari ini kita akan membicarakan bahwa jadwal operasinya Ade Amir. Kemudian ini setelah dioperasi gimana, dan ini hasil dari setelah dibedah itu kayak apa. Nah, sebelum kita bahas itu semuanya, kita flashback lagi. Waktu Ade Amir masuk ke rumah sakitnya. Ini kita masih menunggu. Biasa kalau kita ke rumah sakit, kalau sekitar jam 8 baru berangkat ke rumah sakit, itu pastinya nyampe di rumah sakitnya itu waktu itu ada jam 8 dari rumah, jam 7 dari rumah, jam 8 sampai di rumah sakitnya. Lama karena kalau jam-jam segitu kan macet dan juga sibuk, jam-jam sibuk gitu kan. Ini masih menunggu terus. Setelah menunggu lama itu ketemu sama dokternya, dikonsultasikan sama dokternya, katanya disuruh langsung rawat inap, besoknya mau dibedah hernianya itu. Nah, ini sambil menunggu, sambil bermain juga. Untungnya ada ruang untuk bermain di situ. Setidaknya ada gambar-gambar lah untuk Ade Amir yang masih usianya baru 2 tahun. Kemudian ini setelah Dita dikasih ruangan, dikasih tempat, ini kita diantar ke ruang rawat inap. Ini menuju ke ruang rawat inap. Cukup lumayan muter ya, karena letaknya ini di mana ya ini? Di paling ujung ini, di depan ini. Sedangkan tadi kita ada di dalam, di bagian agak dalam. Nah, sekarang ini kita mau ke depan lagi untuk menuju ke ruang rawat inap. Kita bawa barangnya nggak terlalu banyak, cuma satu ada itu aja. Karena apa ya? Karena ini kan anak kecil ya, cuma baju-bajunya dia aja yang dibawa. Kita cuma bawa bajunya Ade Amir, baju gantinya itu beberapa, celananya juga, dan juga pampasnya. Jangan lupa karena Ade Amir masih menggunakan pampas ya, walaupun usianya 2 tahun. Paling itu aja yang dibawa, cuma selimut dia dan juga mainannya, jangan lupa. Itu sangat membantu sekali mainannya itu. Ini kita menuju ke kamar 305. Kita dikasih kamar nomor 305. Kita lihat, kita menggunakan BPJS nih teman-teman semuanya. Ade Amir menggunakan BPJS kelas 2, BPJS Mandiri kelas 2. Nah, ini dia kamarnya, dapatnya VIP kelas 1 ini. Ini kemarin kita dikasih kamar VIP kelas 1. Di dalamnya ada apa aja sih? Ada 2 tempat tidur. Ini yang dekat ini pintu, ini ada Amir di situ. Dan satunya lagi tuh kosong. Alhamdulillahnya itu kosong, belum ada orangnya. Jadi satu kamar ini masih ada Amir aja. Di sini ada apa lagi? Ada ini televisi juga, ada AC-nya juga. Kita lihat kamar mandinya kayak apa sih? Kamar mandinya kayak gini. Ini sangat bersih sekali. Alhamdulillah sekali. Ya, standar VIP kelas 1 lah kayak gini. Cukup baik ya. Termasuk cukup baik lah ini. Ini kamar apa? Oh, ini bukan kamar ya. Ini kayak apa itu namanya? AC, buangan AC. Ini di sini kita juga ada meja, ada lemari juga untuk menaruh barangnya. Masih muter-muter aja ya. Di sini cukup nyaman lah kalau untuk anak kecil gitu ya. Untungnya tidak disatukan sama anak-anak kecil yang lain. Kalau digabung sama anak-anak kecil yang lain, mungkin sudah rame ya mungkin ya. Ini siangnya kita masuk, kita sudah dapat ruangan siangnya, kemudian sorenya langsung dapat makanan dari rumah sakit ini.
Ini kita dikasih makanan dari rumah sakit, standar rumah sakitnya yaitu kayak sup, kayak nasi, kayak buah, ikan, sayur kayak gitu, ada minumannya juga air mineral. Kemudian ini pas malamnya di rumah sakit ini, malamnya sebelum dikasih infus ini masih santai aja, masih main-main sama ayahnya. Ini masih santai-santai, masih bermain ya, karena kita sendiri ya di kamar itu, masih dia masih biasa lah kayak di kamarnya. Kalau di kamarnya kan juga sendiri gitu, cukup nyaman, jadi dia nggak rewel. Untungnya dia nggak rewel, karena nanti habis ini mau dikasih mau masak infus ini. Setelah ini mau dikasih infusnya sekitar jam berapa ya, setengah 11-an kemarin kalau nggak salah, setengah 11 malam baru dikasih infus. Makanya dia harus tidur dulu, ini masih sore, jadi dia harus tidur dulu. Sore maksudnya ini masih jam 7 malam, dia masih bisa main-main dulu agar bisa tidur nyenyak nantinya, karena besok kita harus mempersiapkan semuanya ya. Habis itu dia tidur dikasih infus ini sama diganti baju. Ini sama disuruh pakai baju itu dari rumah sakitnya, disuruh pakai baju untuk persiapan besok di tindakannya. Ini dikasih infusnya, pasang infusnya, nangis tadi sedikit sebentar, soalnya yang masak juga langsung set, jadi langsung gercep lah, soalnya anak-anak, jadi langsung diem, dia nggak rewel lagi, dia bisa tidur. Nih ditemani ayahnya, dia masih pakai pampers dan juga celana, ini belum dicopot, masih dipakai, masih anteng, tidurnya masih biasa aja, nggak sakit lengannya itu pas waktu dikasih infus itu, nggak ngaruh ya, biasa aja. Ini nggak rewel, ini malamnya ini nggak rewel, semalam tidurnya biasa standar, masih nyenyak, masih tidur. Ini sudah pagi dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, puasa dari semalam jam 1 apa jam 2 ya, jam 2-an tidak boleh makan minum, soalnya jam 2 juga dia sudah tidur. Ini jam 2 sudah tidak makan minum, ini belum bangun ya, ini sudah pagi belum bangun. Nah kemudian ini jam 7:30 kita ini, dia tertidur lagi. Tadi itu rewel, minta digendong sampai ketiduran lagi, rewel minta nenan ya, karena dia masih ASI, masih dikasih ASI sama aku ibunya, dan ini masih minta nenan, jadi dia rewel terus minta gendong. Tadi gendong dia ketiduran ini jam 7:30 pagi sampai jam 9:30 itu masih digendong sambil tidur. Kemudian 9:30 menuju ke ruang tindakan operasi. Kemudian jam 11:30 baru boleh dilihat setelah operasi. Ini dia, ini setelah operasi, sudah siuman sedikit, tapi masih dalam dibius ya, masih dalam pengaruh obat bius. Ini ini semuanya sudah keluar, orangnya sudah kosong, ini tinggal Adik Amir aja di dalamnya, masih sendirian karena belum siuman. Nah ini sekarang sudah siuman, masih lemes ya, belum sadar, ini bisa digendong.
kemudian setelah itu boleh menuju ke kamarnya. Setelah di kamarnya sekitar jam 1-an, jam setengah 2 itu dikasih makan sama rumah sakitnya. Itu kita suruh dia minum sedikit-sedikit. Setelah minum sedikit-sedikit baru mau makan sedikit-sedikit lah, karena dia lebih suka minum air daripada makan. Ya gak apa-apa, kata dokternya gak apa-apa, yang penting jam 1 jam 2-an itu baru boleh makan, setelah siuman jam setengah 12. Kemudian sampai di kamarnya boleh diganti bajunya tadi, baju yang di ruang tindakan tadi boleh diganti bajunya. Ini udah diganti baju sama dikasih hampers ini, dan nggak ngaruh sama sekali ya, walaupun sudah dibedah tadi tetap bisa kayak gitu memereng dan lain sebagainya. Ini sudah diambil infusnya untuk persiapan pulang ke rumah. Ini keesokan harinya ini sudah diganti bukan diganti ya, diambil infusnya untuk persiapan pulang ke rumah. Ini kita sudah berkemas-kemas untuk menunggu dikasih obat untuk pulang ke rumah. Ini dia sudah bisa jalan, sudah bisa main-main dan lain sebagainya. Tetap harus membawa mainannya ya, mainannya tuh jangan sampai ketinggalan, itu dibawa terus kemana-mana. Ini udah bisa gerak-gerak sana gerak sini, jalannya udah biasa aja, kelihatan nggak sakit ya, maksudnya bukan biasa aja gitu anaknya. Nah ini dia yang tadi dibedah. Jadi yang dibedah itu yang dekat selangkangannya, di atas burung bionya itu kayak gini nih, yang dibedah di bagian ini. Kemudian dikasih obat apa lagi, obat antibiotik, ini namanya Cefixim. Ini dikasih obat kayak gini. Sebenarnya ini dikasih ini sama dokternya. Kemudian aku di rumah itu baliknya yang sirup, yang versi sirup, karena kalau yang seperti ini ada air nggak bisa minum, susah juga nanti. Jadi aku belinya yang sirup aja. Nah ini sebelum kita ke rumah sakit, ini kita dapat rujukan BPJS kesehatannya dari puskesmas. Ini adalah hasil pemeriksaan patologi, yaitu lab darahnya. Ini untuk besoknya ya, dari rumah sakitnya ini. Nah setelah dari rumah sakitnya itu kita setelah 1 minggu kembali ke rumah sakit untuk check up, dilihat lagi itu lukanya kayak gimana. Ini dilihat lagi ke rumah sakit lagi, nunggu dokternya, nunggu. Sudah ketemu dokternya, ternyata cuma diambil gitu aja korbannya. Dan ini lukanya yang sekarang ini setelah 1 minggu kayak gini nih, cuma dilem. Setelah dari rumah sakit itu bisa bermain kayak gini, sudah biasa udah main kayak gini. Jadi nggak usah khawatir ya ibu-ibu semuanya yang memiliki anak yang seperti adik Amir yang punya hernia. Jadi